Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik mitra dengar Radita FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam sebuah siaran Radita FM. Semoga pendengar sekalian mendapat ridha dari Allah dan mendapat kesehatan jasmani dan rohani sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan bisa menjauhkan semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Radita FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema tentang mustahiquz zakah, yaitu orang-orang atau sekelompok orang yang mendapatkan harta zakat, yang berhak untuk menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat ke-60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dipujuk hatinya, dan orang-orang yang berhutang untuk kepentingan agama, dan juga budak-budak dan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah yang disebut dengan musafir. Hal itu adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Dari ayat tersebut ulama banyak menafsirkan tentang ayat-ayat di atas. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari al-fuqara. Siapa itu al-fuqara? Al-fuqara adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang halal yang bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari dan juga tidak bisa mencukupi keluarganya yang wajib dinafkahi. Sehingga agama Islam memberikan sebuah bantuan sosial yang berupa harta zakat untuk mencukupi kehidupannya. Apa saja yang perlu kebutuhan yang harus dicukupi, yaitu diantaranya makanan makan setiap hari dan juga pakaian-pakaian yang layak untuk dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi. Kemudian tempat tinggal yang layak setiap hari. Maka dari itu, orang yang tidak mampu hal tersebut, oleh Islam diberikan harta zakat yang diambil oleh orang yang punya kewajiban untuk melaksanakan zakat. Kemudian yang nomor dua adalah orang miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang halal namun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya yang wajib dinafkahi. Maka dari itu Islam juga memberikan sebuah sumbangan moral atau bantuan sosial untuk mencukupinya, sehingga Allah mewajibkan kepada muzakki atau orang yang punya kewajiban memberikan zakat, mengeluarkan zakat untuk memberikan kepada orang yang miskin, sehingga mereka-mereka yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan yang layak dan halal yang bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari bisa
terbantu kehidupannya dan bisa bertahan hidup. Demikianlah Allah memberikan perintah kepada muzaki atau orang-orang yang wajib mengeluarkan harta bendanya, yaitu dizakati untuk menghilangkan kotoran-kotoran harta tersebut. Pada dasarnya Allah bukanlah menindas orang-orang yang kaya, tapi untuk berbagi dalam kehidupan sosial agar semuanya bisa merasakan bagaimana nikmatnya makan enak seperti orang-orang yang kaya yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu, dengan adanya bantuan zakat yang diberikan kepada mereka-mereka, maka mereka juga merasakan bagaimana nikmatnya makan daging, makan makanan yang enak, sayur-sayuran, sehingga juga bisa berbahagia seperti orang-orang kaya lainnya. Maka dari itu, marilah bagi orang-orang yang sudah punya kemampuan dalam bidang harta benda, yang sudah berkecukupan, untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu nafkah, baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat yang lainnya. Karena kalau mereka tidak dibantu, dikhawatirkan kita keluar dari agama Islam, sehingga Islam mewajibkan bagi kita untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan seterusnya adalah wal amilina 'alaiha. Yang wajib diberikan harta zakat yaitu adalah orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan memberikan zakat, menyalurkan dana zakat kepada mustahiquz zakah, kepada orang yang berhak menerima zakat. Namun dalam amil tersebut ada dua bagian. Yang pertama, amil zakat manistakmalahul imam, adalah amil zakat yang ada rekom langsung dari pemerintahan atau menteri agama. Ada juga amil zakat yang hanya mutabarri atau dengan sukarela mengumpulkan dana zakat dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahiquz zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka dari itu, mari kita urai tentang amil zakat yang ada rekom langsung dari pemerintah. Amil zakat yang mendapatkan zakat adalah amil yang mendapatkan rekom dari pemerintah, yang diangkat langsung oleh pemerintah, yang disebutkan dalam sebuah kitab fikih, alladzina istakmalahul imam, orang-orang yang diangkat oleh imam atau menteri keagamaan untuk mengumpulkan dana zakat dari muzaki, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan orang tersebut baik kaya ataupun miskin, atau sabilillah, atau ibnu sabil dan lain sebagainya, tetap wajib untuk tetap berhak untuk menerima harta zakat tersebut. Jadi selain fuqara dan masakin, juga harta zakat diberikan kepada orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik amil tersebut orang kaya, baik amil tersebut adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya, tetap mendapatkan harta zakat dari muzaki atau orang yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian yang kedua yaitu amil mutabarri. Siapa amil mutabarri tersebut? Amil mutabarri adalah orang-orang yang sukarela untuk mengumpulkan zakat dari muzaki, kemudian menyalurkan dana zakat kepada mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat, tanpa ada rekom dari pemerintah.
Dan orang seperti itu, amil yang dikatakan amil mutabari itu, apabila orangnya kaya, maka tidak boleh menerima harta zakat. Apabila orangnya kaya raya, maka tidak boleh menerima harta zakat. Dan apabila orang tersebut termasuk fakir atau miskin, namun dengan sukarela mengumpulkan dana zakat dari muzakki atau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiquz zakah, orang yang berhak untuk menerima zakat, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, bahwa orang yang mengumpulkan dana zakat dengan sukarela tanpa ada rekom dari Kementerian Agama, maka ulama tidak memperbolehkan amil mutabari tersebut untuk mengambil uang zakat atau dana-dana zakat yang terkumpul. Karena menurut beliau, amil mutabari bukanlah amil yang resmi, tapi wakil dari muzakki, wakil dari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Maka dari itu, apabila mereka mengambil dana zakat atau mengambil zakat dari muzakki, maka terjadilah ittihadul qabid wal madbud wahidun, yang artinya terjadilah pemberi dan penerima itu adalah satu orang. Maka dalam kitab fikih, menurut para jumhuril ulama, hal itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang berzakat sama seperti orang yang mewakilkan muzakki, sama dengan memberikan zakatnya pada dirinya sendiri. Maka jumhuril ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan hal tersebut dilakukan oleh amil mutabari, amil yang tidak ada rekom dari pemerintah atau dari Kementerian Agama. Tapi menurut sebagian ulama fikih, amil mutabari tersebut dapat mengambil bagian dari harta zakat yang sudah terkumpul apabila dirinya termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat, seperti orangnya fakir, seperti orangnya miskin. Maka ulama memperbolehkan untuk mengambil harta zakat yang sudah terkumpul dan sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan bagiannya orang-orang yang fakir dan miskin. Dan ulama yang berpendapat seperti itu adalah ulama yang memperbolehkan ittihadul qabid wal madbud wahidun. Ulama yang berpendapat bahwa penerima dan pemberi boleh satu orang apabila orangnya tersebut adalah wakil dari muzakki, bukan dari dirinya sendiri. Apabila yang memberi dan yang menerima itu satu orang memang dari hartanya sendiri, maka sepakat semua ulama tidak memperbolehkan. Maka dari itu, hati-hatilah bagi muzakki mutabari, karena Allah telah memfirmankan bahwa amil yang diperbolehkan menerima zakat adalah amil yang direkom oleh Kementerian Agama setempat. Kemudian yang boleh menerima zakat adalah gharim. Sebelum gharim kita ada mu'allaf qulubuhum. Siapa mu'allaf qulubuhum? Mu'allaf qulubuhum adalah dibagi menjadi dua. Ada mu'allaf qulubuhum al-Islam, ada mu'allaf qulubuhum al-kafir, yaitu yang akan kami bahas karena yang mendapat dana zakat atau uang zakat itu adalah harta zakat itu adalah orang mu'allaf qulubuhum fil kafir, yaitu orang-orang mu'allaf dari golongan kafir yang masuk Islam namun niatnya terhadap Islam tidak kuat atau imannya terhadap Islam masih belum kuat. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang punya kewajiban mengeluarkan harta zakat untuk memberikan irfak, kebahagiaan.
untuk berikan kesenangan kepada hatinya, sehingga mereka tambah percaya bahwa Islam adalah memang agama yang baik, agama yang suka membantu yang lemah, agama yang suka membantu yang tertindas, bukan agama yang anarkis, bukan agama yang arogan, tapi adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat kepada alam semesta. Sehingga mu'allafatu qulubihim tersebut, orang yang baru masuk Islam dan niatnya tentang Islam itu tidak kuat, imannya masih belum kuat, bisa terbantu bahwa keyakinannya semakin kuat dengan adanya pemberian harta zakat kepada mereka, sehingga mereka tambah kuat imannya, tambah mantap Islamnya, dan bisa jadi menarik perhatian orang-orang kafir yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dari itu, mari pada teman-teman pemirsa Relita FM dimanapun Anda berada, bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat, bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu tentang harta benda, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita bantu mereka, ulurkan tangan kita, keluarkan zakat kita, agar mereka juga bertahan hidup dengan kehidupan yang layak. Karena hal itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka juga merasakan bagaimana nikmatnya hidup. Kemudian firriqab, budak yang mendapatkan harta zakat, yaitu al-mukatab, budak yang mau memerdekakan dirinya dengan syarat mencicil kepada majikannya, sehingga mereka untuk melunaskan cicilannya kepada majikannya perlu mendapat bantuan dari kita semua yang telah mampu dalam bidang harta benda, dalam bidang kehidupan moral. Kita harus membantu mereka agar mereka bisa terlepas dari kebudakan, agar mereka sudah menjadi orang merdeka. Maka untuk memenuhi cicilannya yang ditentukan oleh majikannya, Islam mewajibkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar orang-orang yang sudah kaya, yang sudah mampu dalam masalah urusan harta benda, untuk membantu mereka agar mereka juga menjadi orang-orang yang merdeka, tanpa terbebani oleh kebudakan, tanpa terbebani dari orang-orang yang menjadi majikan. Hal itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu, kita wajib menjaga harta kita agar harta kita semua selamat dari membawakan kita ke api neraka. Wajiblah bagi kita menyelamatkan diri dari semua siksa-siksa api neraka, di antaranya dengan cara mengeluarkan zakat mal atau zakatul fitr. Kemudian selanjutnya wal gharimi adalah orang-orang yang mempunyai hutang. Orang-orang yang mempunyai hutang juga wajib dibantu dengan harta zakat yang sudah dikumpulkan. Gharib, orang yang mempunyai hutang, tidak semerta-merta mendapatkan dana zakat atau berhak menerima zakat. Tapi warim yang berhak untuk menerima zakat adalah warim yang berhutang karena limaslahati nafsihi wali maslahati dinihi, adalah orang yang berhutang hanya karena untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan juga demi kemaslahatan agamanya. Atau juga orang yang berhutang karena untuk menghentikan permusuhan dua belah pihak. Contohnya seperti ada orang yang mati, terbunuh, kemudian tidak jelas siapa pembunuhnya, kemudian mereka bentrokan antara satu pihak dengan pihak yang satunya, saling tuduh menuduh. Maka apabila ada orang yang mengamankan tersebut dan berhutang untuk biaya pengamanan, untuk islahid din, untuk islahin nafsi, untuk kemaslahatan agama,
untuk kemaslahatan jiwa, maka hutang-hutang mereka tersebut mempunyai hak untuk dilunasi oleh dana zakat atau diambilkan dari harta-harta zakat, sehingga hutang mereka bisa terbebas, yang tujuannya hutang tersebut hanya untuk kemaslahatan din, kemaslahatan agama semata, bukan karena untuk poya-poya semata, tapi memang betul-betul untuk kemaslahatan dirinya dan agamanya. Baik orang yang gharim itu adalah orang yang kaya raya atau orang yang miskin, karena bukan dipandang dari kayanya atau miskinnya, tapi dipandang oleh firman Allah yang dalam Al-Quran disebut dengan al-gharim, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan jiwa, yang diperbolehkan untuk dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bantulah orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah hatinya dalam masalah keimanan dalam Islam, dan orang-orang yang mempunyai hutang karena limaslahatid din. Kemudian fisabilillah, harta zakat itu boleh diberikan kepada orang yang berjuang dalam agama Allah, orang yang berjuang dalam untuk meninggikan agama Allah. Kalau dulu sabilillah itu adalah uzzah, orang yang berperang dalam agama Allah. Kalau sekarang mungkin ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di langgar ngaji atau yang ada di pondok pesantren boleh untuk menerima zakat karena termasuk sabilillah. Jadi mereka boleh memberikan harta zakatnya kepada kiai dan ulama yang berjuang dalam agama Allah, walaupun ulama dan kiai tersebut termasuk adalah orang-orang yang mampu di bidang harta benda, orang-orang yang kaya raya, tapi Allah tidak memandang kaya dan kaya rayanya, kaya atau tidaknya, tapi Allah memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah bagi orang yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat agar memberikan harta zakatnya kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan dalam hal itu Ibnu Quffal dalam tafsir Nawawinya menjelaskan bahwa sabilillah dalam ayat Al-Quran tersebut adalah lafaz yang umum, yang masih penuh penafsiran-penafsiran yang lebih rinci lagi. Maka dari itu Imam Ibnu Quffal dalam fatwanya bahwa sabilillah itu bisa juga harta zakat direalisasikan kepada kebaikan-kebaikan selain yang kami sebut di atas. Maka dari itu 8 kelompok atau 8 golongan yang disebut oleh Allah itu untuk berhak menerima harta zakat adalah memang ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka dari itu bagi umat Islam yang sudah mampu dalam masalah keuangan, masalah harta benda, yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, jangan segan-segan untuk mengeluarkan zakatnya kepada mereka-mereka yang sudah disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, agar harta kita suci dari segala keburukan dan harta kita jauh dari segala malapetaka. Karena Allah tidak hanya semerta-merta memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, tapi ada rahasia yang tersembunyi oleh Allah yang tidak kita ketahui. Dengan firman Allah, Allah itu adalah maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Jadi kita tidak tahu kenapa Allah mewajibkan kita untuk memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, tapi Allah lebih tahu tujuan yang sesungguhnya. Maka dari itu pembahasan kali ini tentang mustahiquz zakah bukan hanya untuk dipaparkan, tapi mari kita laksanakan bersama agar umat Islam di seluruh penjuru alam mendapat kehidupan yang lebih layak dari apa yang telah dirasakan pada saat ini. Mungkin
Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada benarnya, hanya semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya, hanya karena kebodohan saya pribadi. Maka dari itu, akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.